Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ain Hajawiyah SAK MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep motivasi. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Eviana Janati Nikmah, dan selanjutnya ada beberapa teman saya yaitu Anggar Puspita Arum, Vanessa Aryani Musfitawati, Nafisatun Hasanah, Hasim Aufa, dan Linda Yuliana Hervidia Regita. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Anggar Puspita Arum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya, Anggar Puspita Arum, akan menjelaskan tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Para individu yang memiliki motivasi yang kuat dan jelas akan memiliki ketekunan dan ketahanan yang lebih besar untuk melakukan segala usaha dan upaya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi sangat penting dalam sebuah organisasi karena untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan adanya motivasi untuk karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan memiliki sebuah kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan agar menghasilkan kinerja yang memuaskan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Selain itu, dengan adanya motivasi, maka manajer bisa tahu bagaimana kekuatan dan ketekunan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, kekuatan yang besar tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut disalurkan dalam suatu arahan yang memberikan keuntungan sebuah organisasi. Upaya yang diarahkan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Kemudian, dengan adanya ketekunan, maka seorang manajer dapat mengukur berapa lamanya karyawan dapat mempertahankan upayanya. Oke, next. Selanjutnya, pandangan awal model motivasi yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model tradisional yang dikemukakan oleh Frederick Taylor yang mengatakan bahwa manajer mengetahui mengenai pekerjaan lebih baik daripada karyawan, yang pada dasarnya malas dan hanya dapat diberi motivasi dengan uang. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dalam mengerjakan tugas lebih mementingkan keuntungan bagi diri sendiri, seperti mendapatkan uang, karena karyawan tersebut termotivasi dengan adanya uang, sehingga mereka mau bekerja dengan giat. Dengan ini, mereka bekerja dengan giat bukan karena untuk meningkatkan kualitas kinerja, melainkan untuk mendapatkan uang. Yang kedua yaitu model hubungan manusia yang dikemukakan oleh Elton Mayo, yang mengatakan bahwa kebosanan dan pekerjaan yang berulang-ulang merupakan faktor yang menurunkan motivasi. Contoh yang membuat karyawan menjadi bosan, ketika dalam bekerja, karyawan akan menatap komputer dan hanya bertemu dengan orang-orang yang bekerja dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Maka hal ini dapat menyebabkan karyawan menjadi bosan dalam mengerjakan tugasnya. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Waktu kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nafisatun Hasanah dan dilanjutkan oleh Saudara Vanessa Aryani Musfitawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin Saudara Nafisatun Hasanah lagi terkendala jaringan dan akan dilanjutkan oleh Saudara Vanessa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan McClelland.
Teori ini adalah satu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Yang pertama yaitu kebutuhan akan pencapaian. Individu dengan kebutuhan akan pencapaian atau prestasi tinggi ini sangat termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan bersaing. Mereka mencari peluang promosi dalam pekerjaan dan memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan umpan balik atas pencapaian mereka. Mereka akan berusaha mendapatkan kepuasan dalam melakukan hal-hal dengan lebih baik. Pencapaian atau prestasi tinggi akan berkaitan langsung dengan kinerja tinggi. Individu yang berkinerja lebih baik dan di atas rata-rata sangat termotivasi. Orang-orang ini dapat memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah keinginan dari diri seseorang untuk memegang kendali dan wewenang atas orang lain dan memengaruhi serta mengubah keputusan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya sendiri. Individu tersebut akan termotivasi oleh kebutuhan akan reputasi dan harga diri. Individu yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar akan melakukan lebih baik daripada mereka yang memiliki kekuasaan kecil. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan untuk berafiliasi adalah dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain atau sekelompok orang tertentu. Mereka berusaha untuk bekerja dalam kelompok dengan menciptakan hubungan yang ramah dan memiliki keinginan yang kuat untuk disukai oleh orang lain. Orang-orang ini cenderung suka berkolaborasi dengan orang lain dalam bersaing dan biasanya akan menghindari situasi yang berisiko tinggi ataupun menghindari situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Next. Selanjutnya yaitu teori X dan teori Y. Teori dua sisi X dan Y dari Douglas MacGregor merupakan konsep baru dalam motivasi. Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seorang individu. Dan sebaliknya, teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter. Dan sebaliknya, seorang pemimpin yang menyukai teori Y semakin menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Untuk kriteria karyawan yang mempunyai tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan memainkan pekerjaan tanpa perintah dan malas. Sebaliknya, karyawan yang menyukai tipe teori Y akan memainkan pekerjaan dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Tipe Y ini adalah tipe yang sudah menyadari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Selanjutnya yaitu teori dua faktor Frederick Herzberg. Teori ini berada dalam lingkup proposisi bahwa dua jenis faktor dapat ditemukan di tempat kerja yang dapat menciptakan kepuasan kerja, memotivasi karyawan, dan yang lainnya yang menyebabkan ketidakpuasan dan mengurangi moral dan dorongan karyawan untuk bekerja. Yaitu ada faktor kepuasan yang meliputi prestasi, tanggung jawab, penghargaan, pekerjaan yang kreatif dan menantang. Yang kedua ada faktor pemeliharaan yang meliputi hubungan kerja, kondisi kerja, kebijakan, dan keamanan kerja. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nafisatun Hasanah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena terkendala sinyal. Jika saya on cam maka saya keluar Zoom sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu teori penentuan nasib sendiri. Nah, teori apa sih itu teori penentuan nasib sendiri? Teori penentuan nasib sendiri itu merupakan teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Nah, di teori sendiri ini memusatkan pada teori evaluasi kognitif. Apa sih itu teori evaluasi kognitif? Evaluasi kognitif merupakan suatu versi dari teori penentuan nasib sendiri yang berpegang teguh pada mengalokasikan imbalan secara ekstrinsik atas perilaku yang sebelumnya telah memperoleh imbalan secara intrinsik yang cenderung pada penurunan keseluruhan tingkat motivasi jika imbalan terlihat sebagai pengendalian.
Perkembangan baru-baru ini mengenai teori penentuan nasib sendiri adalah kesesuaian diri sendiri terhadap pekerjaan, di mana seseorang mencapai tujuan sejalan dengan minat dan nilai utama mereka. Cara kontras orang-orang mengejar tujuan untuk alasan ekstensi uang, status, ataupun keuntungan lainnya, kurang cenderung untuk memperoleh tujuan dan kurang bahagia, bahkan ketika mereka mampu memperolehnya. Mengapa? Karena tujuan bagi mereka kurang bermakna. Riset mengenai perilaku organisasi berpendapat bahwa orang-orang yang mengejar tujuan kerja untuk alasan intrinsik lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka, merasa bahwa mereka sesuai dengan organisasi yang dapat mengerjakan dengan lebih baik. Nah, yang kedua ada teori penguatan tujuan. Teori penguatan tujuan merupakan teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik yang lebih tinggi. Para peneliti telah menemukan bahwa orang-orang yang berbeda dalam cara umum akan jatuh ke dalam satu dari dua kategori, meskipun mereka dapat memiliki keduanya. Yang pertama yaitu fokus promosi, merupakan suatu strategi pengaturan diri yang melibatkan upaya pencapaian tujuan melalui kemajuan dan pencapaian. Nah, yang kedua yaitu lanjut aja. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hasyim Aufa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan teori yang tadi. Yang selanjutnya adalah teori efikasi diri, merupakan keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu terhadap fungsinya sendiri. Menurut Albert Bandura, ada 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, kemahiran dalam melaksanakan. Yang kedua, pemodelan yang dilakukan. Yang ketiga, bujukan secara lisan. Yang keempat, stimulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah teori penguatan, merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori ini berfokus pada apa yang akan terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Teori ini adalah alat untuk menganalisis mekanisme pengendalian untuk perilaku individu. Kemudian yang terakhir adalah ekspektasi, teori ekspektasi. Merupakan teori yang menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu kepada hasil tersebut. Teori ini memusatkan pada perhatian pada 3 hubungan. Yang pertama hubungan upaya sampai kinerja, yang kedua hubungan kinerja sampai imbalan, yang ketiga hubungan imbalan sampai tujuan pribadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Dan yang terakhir adalah studi kasus yang akan disampaikan oleh Saudara Linda Hervidia Miliana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus dari PLN Cabang Kabupaten Mendung Kelabu yang dihadapkan kepada tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi, yaitu 26% setiap Senin dan Jumatnya. Pegawai tidak masuk kerja dikarenakan banyaknya karyawan yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor. Ketidakhadiran pegawai ini dapat merugikan perusahaan sebanyak 1 juta per minggu. Mengenai hal itu, Kabak Kepegawaian Basuki menerapkan suatu cara agar para pegawai tidak absen dalam kehadirannya, yaitu dengan cara mengimplementasikan undian setiap minggu dan setiap bulan. Setiap hari Jumat pukul 15 diadakan undian yang akan ditarik setiap minggu. Kartu absen semua pegawai yang mengerjakan penuh di jam pekerjaan pada minggu itu akan dimasukkan ke dalam suatu kotak yang setiap minggunya akan diambil 2 pemenang yang mendapatkan berupa voucher 500.000. Selain itu, setiap bulannya akan diadakan undian
Pegawai yang tidak pernah absen saja yang akan diikutkan dalam undian. Suatu pemenang yang memenangkan undian tersebut akan mendapatkan voucher seharga Rp1.000.000. Setelah berjalan selama 4 bulan, ternyata tingkat ketidakhadiran pegawai per minggunya hanya 2% saja. Next. Selanjutnya solusi. Sebenarnya pada studi kasus tadi sudah disediakan solusi, namun menurut kami itu kurang relevan untuk selanjutnya. Maka kami menyediakan 3 solusi, yaitu mengadakan undian 1 kali dalam sebulan, memberikan bonus kepada pegawai yang bekerja dengan baik dan tidak banyak bolos, dan melakukan evaluasi setiap bulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.